Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata, karena hanya dengan nikmat dan karunia-Nya kita semua bisa berkumpul kembali siang hari ini untuk melanjutkan kajian tadabbur kita terhadap surat Al-A'raf yang sudah ke-18 kalinya ya, dalam artian ini sudah bagian ke-18 kita mentadaburi surat Al-A'raf karena memang jumlah ayatnya di atas 200 ya. Berarti memang jumlah ayatnya banyak dan kita secara bertahap menyelesaikannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini kita diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala dalam memahami dan mengambil ibrah manfaat dari surat Al-A'raf, dan semoga kita semua bisa menyelesaikan tadabbur surat Al-A'raf ya dengan sempurna. Baik Ustadz, silahkan dimulai kajian tadaburnya. Kita mulai sekarang ya, mudah-mudahan insya Allah bisa selesai sebelum asar. Ya, Masya Allah, Barakallahu Fik Mbak Ari dan seluruh jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mari luruskan niat dan kita mulai insya Allah tadabbur bagian ke-18 dari surah Al-A'raf. Seperti yang dikatakan Mbak Ari bahwa memang surah Al-A'raf ini salah satu surah yang panjang di dalam Al-Quran, terdiri dari 206 ayat, termasuk dalam As-Sab'ut Tiwal, 7 surah yang panjang di dalam Al-Quran. Adapun urutan turunnya, surah ini adalah surah yang ke-39 yang diturunkan Allah kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan surah Al-A'raf ini seperti yang sudah disampaikan oleh host kita, ini adalah pertemuan yang ke-18 dan terakhir kita sampai di ayat 147 dari surah Al-A'raf. Hari ini insya Allah kita akan lanjutkan 148 sampai dengan ya kalau enggak 155 156 ya, tapi sepertinya sampai di 155 insya Allah, mengingat waktu kita juga yang sangat terbatas. Dan surah Al-A'raf ini jemaah rahmat Allah terdiri dari ayat-ayat yang panjang yang semoga insya Allah Allah berikan kemudahan kepada kita semuanya, Allah turunkan pertolongannya, taufiknya, sehingga kita dimampukan mengambil ibrah pelajaran, hidayat, petunjuk-petunjuk serta tadzkirah peringatan dari keagungan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la ilaha illa huwal ahadus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina wa syafi'ina wa habibina Muhammad wa ala alihi tahirin wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma arfa'na bil Qur'an, Allahumma anfa'na bil Qur'an, Allahumma alimna al Qur'an. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Jamaah rahmatullah, ikhwatal iman azallahu wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala di awal bulan Zulhijjah ini. Ya, Masya Allah, saat ini kita sudah masuk di bulan Zulhijjah dan hari ini adalah hari pertama dari bulan Zulhijjah, yang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis sahih, tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah yang dilakukan oleh anak cucu Nabi Adam melebihi amalan-amalan yang dilakukan oleh anak cucu Nabi Adam fil ashri al-awail min Dzulhijjah, melebihi kecintaan Allah kepada amal ibadah yang dilakukan anak cucu Nabi Adam di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Bahkan amalan yang dilakukan di 10 hari pertama ini, jamaah yang dirahmati Allah,
lebih dicintai oleh Allah dari jihad. Ya, mereka yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, kecuali mereka yang keluar dengan harta, dengan jiwanya, dan tak ada yang kembali dari harta dan jiwanya di medan jihad. Mudah-mudahan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini Allah mampukan kita untuk memperbanyak ketaatan, di antaranya dalam memperbanyak bacaan Quran, termasuk di antaranya tadabbur, memperbanyak saum puasa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, khususnya di tanggal 9 Dzulhijjah yang kita kenal dengan Saumu Arafah, puasa Arafah. Yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kafir. Puasa Arafah itu menggugurkan, menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu dan dosa 1 tahun yang akan datang. Allahu Akbar. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada siang hari ini di awal bulan Dzulhijjah ini menjadi salah satu amalan terbaik yang kita lakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Allahumma amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan taslim semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga tercinta, kepada sahabat-sahabat Rasulullah Kiram dan seluruh umat yang senantiasa sabar teguh di atas kitabullah dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah dirahmati Allah, akhwat liman azallahu wa iyyakum ajmain. Hari ini insyaallah kita akan melanjutkan, atau siang hari ini kita akan melanjutkan tadabbur Quran surat ke-39 sesuai dengan urutan turunnya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun urutannya dalam mushaf, maka surah Al-A'raf, tempat-tempat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan surah yang ke-7 dan termasuk di antara surah As-Sab'ut Tiwal, 7 surah yang panjang yang terdapat di dalam Al-Quran. Seperti biasa, sebelum kita sama-sama memetik ibrah, mengambil pelajaran dan ayat-ayat yang kita tadabburi di surah Al-A'raf ini, kita akan sama-sama membaca, melembutkan, mengkondisikan hati dan jiwa kita dengan membaca beberapa ayat dari surah Al-A'raf yang akan kita tadabburi. Silahkan dibuka mushafnya. Kalau Quran yang digunakan oleh jamaah adalah cetakan Madinah, maka surah Al-A'raf ayat 148 yang hari ini akan kita tadabburi insyaallah itu terdapat di halaman 168. Ya, jika memang saat ini di antara jamaah ada yang tidak memungkinkan untuk memegang mushaf atau membaca Al-Quran, maka silahkan didengarkan yang baik. Mudah-mudahan siapapun yang membaca, mendengarkannya mendapatkan rahmat terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan boleh silahkan dilihat di layar, kita coba bagikan share screen ayat yang akan kita baca insyaallah, beberapa ayat diantaranya dari surah Al-A'raf. Ya, kita coba baca 3 ayat dari surah Al-A'raf dan selanjutnya kami minta untuk terjemahannya dibaca sampai ayat 155. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واتخذ قوم موسى من بعده من حديهم عجلا جسدا له خوار. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر
لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arhamna bil Quran. Silakan Mbak Ari, ada yang baca terjemahan dari ayat 148 sampai dengan ayat 155. Tafadhali, silakan. Silakan, ada yang berkenan untuk membantu membaca terjemahannya? Afwan, terakhir kayaknya 143 deh Ustadz. Kenapa Mbak? Terakhir kita 43. Oke. Ya, siap insya Allah. Jadi kalau begitu kita lanjutkan 144. Iya. Yep. Ya. Saya baca terjemahan dulu ya. Ya. Tadi 148 sampai kalau begitu 143 sampai 149. Silakan. Oh, baik. Ya. Dan ketika Musa datang untuk munajat pada waktu yang telah kami tentukan dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya, Musa berkata, "Ya Tuhanku, tampakkanlah dirimu kepadaku agar aku dapat melihat Engkau." Allah berfirman, "Engkau tidak akan sanggup melihatku, namun lihatlah ke gunung itu. Jika ia tetap di tempatnya sebagai sedia kala, niscaya engkau dapat melihatku." Maka ketika Tuhannya menampakkan keagungannya kepada gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Setelah Musa sadar, dia berkata, "Maha suci Engkau, aku bertobat kepada Engkau, dan aku adalah orang yang pertama-tama beriman." Allah berfirman, "Wahai Musa, sesungguhnya aku memilih melebihkan engkau dari manusia yang lain pada masamu, untuk membawa risalahku dan firmanku. Sebab itu berpegang teguhlah kepada apa yang aku berikan kepadamu, dan hendaklah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur. Dan telah kami tuliskan untuk Musa pada lau-lau Taurat segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan untuk segala hal. Maka kami berfirman, berpegang teguhlah kepadanya dan suruhlah kaummu berpegang kepadanya dan sebaik-baiknya. Aku akan memperlihatkan kepadamu negeri orang-orang fasik. Akan aku palingkan dari tanda-tanda kekuasaanku orang-orang yang menyombongkan diri di bumi tanpa alasan yang benar. Kalaupun mereka melihat setiap tanda kekuasaanku, mereka tetap tidak akan beriman kepadanya. Dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjuk, mereka tidak akan menempuhnya. Tetapi jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka menempuhnya. Yang demikian adalah karena mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka selalu lengah terhadapnya. Dan orang-orang yang... Gimana Ustaz? Lanjut.
Dan orang-orang yang mendustakan tanda-tanda kekuasaan kami dan mendustakan adanya pertemuan akhirat, sia-sialah amal mereka. Mereka diberi balasan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Dan kaum Musa setelah kepergian Musa ke Gunung Sinai, mereka membuat patung anak sapi yang bertubuh dan dapat melengguh atau bersuara dari perhiasan emas. Apakah mereka tidak mengetahui bahwa patung anak sapi itu tidak dapat berbicara dengan mereka dan tidak dapat pula menunjukkan jalan kepada mereka? Mereka menjadikannya sebagai sesembahan. Mereka adalah orang-orang yang zolim. Dan setelah mereka menyesali perbuatannya dan mengetahui bahwa telah sesat, mereka pun berkata, sungguh jika Tuhan kami tidak memberi rahmat kepada kami dan tidak mengampuni kami, pastilah kami menjadi orang-orang yang rugi. Sadaqallahul azim. اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار. Barakallahu fiik kepada seluruh jamaah yang dirahmati Allah, ibu-ibu majelis salim, bapak-bapak majelis salim Rabbani yang sudah sama-sama membaca beberapa ayat dari surah Al-A'raf. Ya, tadi kita membaca ayat 148, 149 dan 150. Dan tadinya kita menyampaikan bahwa tadabbur dari ayat 148 sampai 155 ternyata qadarullah masya'afa'al. Di pertemuan terakhir catatan dari teman-teman panitia di Majelis Salim Rabbani kita baru sampai di ayat 143. Jadi kalau begitu insya Allah tadabbur Quran kita dari ayat 143 sampai dengan ayat 149. Semoga Allah berikan kemudahan, Allah berikan taufik kepada kita untuk senantiasa dimampukan mengambil ibrah pelajaran, tazkirah peringatan, hidayah petunjuk terbaik dari keagungan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahmatullah, ikhwatal iman azallahu wa iyyakum ajmain. Di pertemuan sebelumnya kita sudah mengisahkan bagaimana Bani Israel yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Salah satu kisah yang paling banyak berulang-ulang di dalam Quran adalah kisah Bani Israel, kisah Nabi Musa alaihissalam, termasuk juga kisah Fir'aun. Ya, salah satu hikmahnya kata ulama, sampai-sampai ada ungkapan kadal Quran an yanzila ala Musa, seakan-akan Quran ini Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Mengingat bahwa kisah Nabi Musa itu lebih banyak berulang di dalam Quran dibanding kisah baginda Nabi SAW. Dan itu berarti bahwa kisah Fir'aun dan kisah Bani Israel juga merupakan salah satu kisah yang paling sering berulang-ulang disebutkan di dalam Al-Quran. Jamaah terhormat, saya ingin mengingatkan dengan firman Allah dalam Quran surah Yusuf, Quran surah ke-12 ayat 111, agar ini menjadi tazkirah, pengingat bagi kita. Tidak ada kisah di dalam Quran yang tidak memiliki petunjuk, hikmah, ibrah, pelajaran bagi umat Nabi Muhammad SAW. Setiap kisah-kisah di dalam Al-Quran, jamaah rahmat Allah, ada pelajaran, ada hikmah, ada ibrah terbaik bagi siapapun yang mentadaburi, bagi siapapun yang memperhatikan kisah-kisah yang Allah abadikan di dalam Al-Quran. Dan seperti yang saya katakan, hal ini ditegaskan Allah dalam Quran surah 12, Quran surah Yusuf ayat 111. Laqad kana fi qasasihim, sesungguhnya telah terdapat pada kisah-kisah umat-umat terdahulu ibratun liulil albab, ibrah, pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Maka haditsan yuftara, kisah-kisah dalam Quran ini bukan bualan, yang bukan perkataan dusta, bukan dongeng, ya. Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi, akan tetapi kisah-kisah yang Allah abadikan di dalam Quran, jamaah dan Allah, membenarkan, ya, ada tasdiqal ladzi baina yadayhi, membenarkan apa-apa yang Allah turunkan pada kitab-kitab sebelum Quran, itu pada Taurat, Injil, wa tafsila kulli syai. Sebagaimana kisah-kisah dalam Al-Quran ini adalah penjelasan terhadap segala sesuatu. Allahu Akbar. Sadar atau tidak,
bahwa tidak ada peristiwa hari ini, tidak ada kejadian di tengah-tengah kita hari ini jemaah rahmatullah, kecuali kita akan menemukan ada gambaran peristiwa-peristiwa hari ini pada kisah umat terdahulu. Tidak ada dosa yang dilakukan anak cucu Nabi Adam hari ini kecuali dosa-dosa itu sudah pernah dilakukan oleh umat-umat terdahulu yang Allah utus Nabi dan Rasul kepada mereka. Sebagaimana jemaah rahmatullah, kisah dalam Al-Quran ini, dalam Quran Surah Yusuf ayat 111 tadi yang sudah kita bacakan, bukan hanya penjelasan segala sesuatu, akan tetapi agar dia juga menjadi petunjuk bagi orang-orang beriman yang menggunakan akal mereka, agar mereka tidak terjatuh kepada kesalahan yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu, seperti kesalahan yang berulang-ulang dilakukan oleh Bani Israel, sebagaimana Allah tegaskan di surah Yusuf ayat 111, wa rahmatan liqaumin yu'minun. Kisah-kisah dalam Al-Quran ini yang Allah abadikan, termasuk yang akan kita jelaskan pada kesempatan kali ini, teman-teman, ini ada juga merupakan rahmat Allah, kasih sayang Allah bagi orang-orang yang beriman. Ya, di pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan bagaimana Bani Israel yang baru saja diselamatkan Allah dari kejaran Fir'aun. Allahu Akbar. Jutaan pasukan Fir'aun yang mengejar Nabi Musa alaihi salam dan pengikutnya saat itu, yang lebih banyak terdiri dari orang-orang tua, wanita-wanita dan anak-anak kecil, sehingga secara hitung-hitungan mereka akan tertangkap dan mereka tidak akan pernah bisa menghadapi pasukan Firaun. Namun apa yang terjadi jemaah termotor ketika Nabi Musa dan pengikutnya sudah sampai di pinggir laut, sepertinya memang sudah tidak ada jalan keluar. Ya, pasukan Firaun sudah terlihat dari jarak jauh, kepulan asap yang menggambarkan betapa banyaknya jumlah mereka. Bahkan sebagian orang Bani Israel itu sudah berkata kepada Musa, inna lamudrakun, wahai Musa, kita sudah pasti tertangkap. Fir'aun pasti membunuh kita semuanya. Walau Masya Allah, Nabi Musa dengan penuh keyakinan mengatakan, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin, sekali-kali tidak, bersamaku Tuhanku yang akan memberikan petunjuk. Singkat cerita, Allah perintahkan Nabi Musa membelah lautan, kemudian orang-orang Bani Israel, Nabi Musa dan Bani Israel kemudian masuk di tengah, melewati lautan tersebut yang terbelah, dan ketika Firaun hendak mengikuti mereka dan sudah berada di tengah-tengah lautan, Allah perintahkan lautan membinasakan, menghancurkan Firaun dan seluruh pasukannya. Akhirnya kemudian selamat. Apa yang terjadi? Baru saja mereka selamat. Ya, inilah salah satu karakter perilaku watak Bani Israel yang Allah ceritakan kepada kita, umat Nabi Muhammad, agar kita tidak mengikuti perilaku mereka. Baru saja mereka diselamatkan Allah dari kejaran Firaun, dan di depan mata mereka diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah yang begitu dahsyat. Di depan mata mereka diperlihatkan bagaimana Allah membinasakan Firaun dan tentaranya. Tiba-tiba mereka melihat suatu kaum yang menyembah berhala mereka, ya'kufuna ala asnamin lahum, sehingga dengan mereka berkata kepada Musa, ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah, buatkan kami sesembahan seperti sesembahan mereka, sehingga membuat Nabi Musa itu amat sangat murka saat itu kepada Bani Israel. Allahu Akbar. Jemaah terhormat, ini kisah yang sudah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya. Bagaimana Bani Israel yang tidak mensyukuri nikmat Allah yang begitu banyak kepada mereka, diselamatkan dari kejaran Firaun, melihat Firaun dibinasakan di depan mata mereka, akan tetapi baru saja selamat ternyata mereka sudah minta dibuatkan berhala, sesembahan yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian jemaah rahmat Allah, kita juga sudah menjelaskan di pertemuan sebelumnya kisah bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada Musa pertemuan dengan Tuhannya. Wa wa'adna Musa 30 lailah. Di mana Nabi Musa dalam perjanjian, dalam pertemuan ini akan Allah karuniakan, turunkan kepadanya Taurat sebagai petunjuk,
bagi umat, panduan hidup bagi umat Nabi Musa alaihissalam. Lalu kemudian yang tadinya 30 disempurnakan menjadi 40 hari. Ini pembahasan terakhir. Dan berangkatlah Musa meninggalkan kaumnya, meninggalkan Bani Israel. Karena ia harus melakukan perjumpaan dengan Tuhannya, dengan Rabb-nya di Sinai, di Bukit Tur. Sebelum berangkat, jamaah rahmatullah, Nabi Musa berpesan kepada abangnya Nabi Harun, "Ukhlufni fi qaumi." Wahai Harun, aku amanahkan, aku jadikan engkau penggantiku selama aku meninggalkan Bani Israel. Wa asli, teruslah lakukan perbaikan di tengah Bani Israel. Wala tattabi' sabilal mufsidin, dan jangan sekali-kali engkau mengikuti jalan orang-orang yang melakukan kerusakan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jadi jamaah teman-teman, berangkatlah Nabi Musa menuju perjanjian, berjumpa dengan Tuhan. Ketika Nabi Musa sampai di Bukit Tur di ayat 143, qala rabbi arini anzur ilaik. Ketika Nabi Musa sampai di Bukit Tur sesuai dengan perjanjian untuk perjumpaan dengan Tuhannya diberikan kepadanya Taurat. Dan kita tahu jamaah Allah, salah satu keistimewaan, salah satu mukjizat Nabi Musa alaihissalam, kekhususan Nabi Musa alaihissalam adalah wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Musa itu, Allahu Akbar, berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihissalam ketika mendengarkan berbicara dengan Tuhannya dan merasakan nikmatnya berbicara dengan Allah, Nabi Musa meminta yang lebih dari itu. Apa yang diminta Nabi Musa alaihissalam? Qala rabbi arini anzur ilaik. Karena Nabi Musa sudah merasakan nikmatnya mendengarkan suara Tuhannya, maka Nabi Musa menginginkan lebih. Apa itu? Nabi Musa memohon kepada Allah untuk melihatnya. Namun Allah berkata, qala lan tarani walakin yanzur ila al-jabal. Wahai Musa, sekali-kali engkau tidak akan pernah bisa melihatku. Akan tetapi perhatikan gunung ini, wahai Musa. Kalau gunung ini tetap berada pada tempatnya, engkau pasti melihatku. Falamma tajalla, baru saja Tuhannya hendak menampakkan tajalli, tiba-tiba gunung di depan Nabi Musa itu hancur lebur, dan Nabi Musa alaihissalam kemudian juga ikut pingsan. Dan ketika beliau sudah sadar, qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Beliau segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah meminta sesuatu yang tidak akan pernah bisa terjadi di dunia. Sampai di sini jemaah rahmatullah, ikhwatal iman radhiyallahu wa iyyakum ajmain. Ahlus sunnah wal jamaah meyakini bahwa tidak ada manusia yang bisa melihat Allah di dunia ini. Dunia ini tidak akan pernah mampu manusia itu bisa melihat Tuhannya. Tapi bagaimana dengan di akhirat? Ahlus sunnah wal jamaah rahmatullah meyakini bahwa di surga salah satu nikmat terbaik, nikmat tertinggi yang Allah karuniakan bagi orang-orang yang masuk surga adalah ru'yatullah, memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah yang telah dikaruniakan Allah memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah istiqomahkan kita termasuk diantaranya mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat berikutnya jemaah Allah masih di kisah bagaimana Nabi Musa alaihissalam setelah beliau tersadarkan dari pingsannya karena menginginkan melihat Tuhannya, dan kemudian gunung yang kokoh di hadapan Nabi Musa itu hancur lebur. Allah kemudian berkata kepada Nabi Musa, ya Musa, instofaituka nas. Sesungguhnya aku telah memilihmu atas manusia, wahai Musa.
dengan risalah, wa bikalami, dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala. Fakhudh ma ataituka wa kum minasyakirin. Maka ambillah apa yang aku berikan kepadamu wahai Musa dan jadilah engkau orang-orang yang bersyukur. Jamaah rahmatullah, akhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Di ayat ini Allah menjelaskan yang menjadikan Nabi Musa itu istimewa dari seluruh manusia. Apa yang menjadikan istimewa? Karena Allah turunkan, Allah karuniakan risalahnya kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan Allah karuniakan kalamnya kepada Nabi Musa alaihissalam. Sehingga Allah perintahkan Nabi Musa untuk senantiasa berpegang teguh terhadap apa-apa yang Allah turunkan, apa-apa yang Allah berikan kepadanya, dan senantiasa menjadi orang-orang yang bersyukur. Jamaah yang dirahmati Allah, akhwatal iman azallahu wa iyyakum ajmain. Salah satu ibrah, pelajaran penting dari ayat 144 ini, sebagaimana Nabi Musa alaihissalam yang Allah istimewakan dengan risalah dan kalam Allah Subhanahu wa taala. Keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW, salah satu hal yang menjadikan kita ini istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah jika Allah juga karuniakan Quran kepada kita, kepada keturunan-keturunan kita. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan, Inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah itu punya orang-orang terdekat dari golongan manusia. Sesungguhnya Allah itu punya kerabat-kerabat terdekat dari golongan manusia. Allahu Akbar. Siapa yang tidak ingin? Jamaah rahmat Allah menjadi orang terdekatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau sebagian manusia merasa bangga dekat dengan pejabat-pejabat tinggi, lalu apa yang menghalangi kita untuk tidak bangga menjadi orang-orang terdekat di sisi Allah Subhanahu wa taala? Dan apakah Allah akan membiarkan orang-orang terdekatnya kemudian tergelincir ke dalam nerakanya? Orang terdekat Allah adalah siapapun di antara kita yang Allah karuniakan Al-Quran seperti hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini ditegaskan Allah dalam Quran surah Ar-Rahman, Quran surah ke-55 ayat 1 dan Ar-Rahman, Allah zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Salah satu tanda rahmat kasih sayang Allah kepada hambanya adalah Allamal Quran, jika hamba tersebut Allah rahmati, Allah ajarkan, Allah fahamkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sudah dikaruniakan Allah Al-Quran, Allahu Akbar, sudah didekatkan Allah dengan Quran, sudah punya rutinitas baca Quran, Allahumma rzuqna tilawatul Quran ana al-laili wa atrafan nahar, sudah dimampukan Allah untuk mentadaburi, mengkaji, mengikuti kajian tafsir Al-Quran, maka ini nikmat karunia yang perlu kita syukuri. Wa hum minasyakirin. Karena tidak semua manusia itu Allah lapangkan dadanya untuk Quran. Di masa Nabi SAW, jamaah yang dirahmati Allah, ada orang-orang terdekat Nabi senantiasa melihat keistimewaan Nabi. Tapi Allah tidak lapangkan Quran itu untuk mereka. Salah satunya adalah Abu Lahab, Abu Talib, paman Nabi SAW. Kita tidak pernah bertemu dengan Nabi SAW. Kita tidak pernah memandang wajah Nabi SAW. Kita tidak pernah makan dengan Nabi. Kita tidak pernah minum dengan Nabi. Kita tidak pernah sholat bersama Nabi SAW. Tapi ketika kita merasakan jamaah Allah, ketika kita dipilih oleh Allah, didekatkan dengan Quran, sekali lagi maka ini adalah nikmat yang besar yang wajib kita syukuri. Semoga Allah tidak mencabut nikmat Quran yang telah Allah berikan kepada kita. Allahumma ja'alna min ahli Al-Quran, ahli wa khassatu. Ya Allah, jadikan kami ahli Quran, orang-orang terdekat dan orang-orang khusus di sisimu. Allahumma amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Di ayat berikutnya jamaah rahmatullah, ayat 145, setelah Allah menjelaskan apa yang menjadi sebab keistimewaan Nabi Musa alaihissalam, yaitu risalah yang Allah karuniakan kepadanya dan kalam Allah yang juga dikaruniakan kepada Nabi Musa alaihissalam, Allah menjelaskan di ayat berikutnya, ayat 145, ya, tentang kandungan, tentang
petunjuk yang terdapat kepada Taurat yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Wa katabna lahu, dan kami telah tuliskan untuk Musa fil alwah, pada lauh atau Taurat, min kulli syai, penjelasan atas segala sesuatu, petunjuk bagi umat Nabi Musa kepada Bani Israel. Sebagaimana jemaah rahmatullah, Allah turunkan Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di dalam Quran ini tafsil kulli syai. Ya. Sebagaimana Taurat itu penjelasan atas segala sesuatu kepada umat Nabi Musa, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, maka Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, petunjuk bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga penjelasan atas segala sesuatu. Tidak ada perkara, tidak ada permasalahan dalam kehidupan manusia kecuali engkau akan temukan jawabannya di dalam Al-Quran. Ya. Di awal surah Al-Baqarah Allah sudah menegaskan, Alif Lam Mim, Dzalikal Kitabu La Raiba Fihi Hudan lil Muttaqin. Sebagaimana jemaah dirahmati Allah, Allah tegaskan bahwa di dalam Taurat selain terdapat penjelasan atas segala sesuatu yang ditanyakan yang tidak diketahui oleh Bani Israel, wa mau'izatan. Di dalam Taurat itu sebelum akhirnya dia dirubah, ada pelajaran, ada nasihat terbaik bagi umat Nabi Musa alaihissalam. Wa tafsil, ya, ada penjelasan atas segala sesuatu, ya, ada nasihat terbaik. Fakhudha biquwwah, maka ambillah wahai Musa Taurat ini dengan penuh keteguhan, berpeganglah kepadanya wahai Musa. Wa'mur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha, dan perintahkan kepada kaummu untuk senantiasa berpegang dengan sebaik-baiknya terhadap ajaran, terhadap penjelasan segala sesuatu, terhadap nasihat-nasihat yang Allah turunkan di dalam Taurat. Sa'urikum darul fasikin, aku akan memperlihatkan padamu wahai Musa negeri orang-orang yang fasik. Apa yang dimaksud dengan negeri orang-orang yang fasik? Ya, yang dimaksud di sini sebagaimana dijelaskan oleh ulama-ulama tafsir kita zaman Allah, Allah perlihatkan kepada Nabi Musa AS bagaimana negeri Firaun, ya, yang dipenuhi dengan kezaliman, sebagaimana juga Allah perlihatkan kepada Nabi Musa negeri kaum 'Ad, negeri kaum Tsamud yang sudah pernah dibinasakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini jamaah rahmatullah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Di ayat 145 ini ada dua pelajaran yang ingin kita petik. Yang pertama, tidaklah Allah turunkan kitab kepada Rasul, kepada umat yang pernah ada di atas muka bumi ini, kecuali kitab itu adalah petunjuk, kecuali kitab itu merupakan penjelasan terhadap segala sesuatu dalam kehidupan umat manusia. Yang kedua, jemaah rahmatullah Allah, ibrah, pelajaran tadabbur dari ayat 145 ini, ternyata memang butuh perjuangan agar Allah karuniakan Quran kepada kita semua. Di ayat ini Allah perintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, ya, berpegang teguhlah kepadanya dan suruhlah umatmu berpegang kepadanya dengan sebaik-baiknya. Fakhudha biquwwah, ambillah dengan penuh kekuatan. Nabi Muhammad SAW, jamaah rahmatullah, ketika diperintahkan, ketika pertama kali Allah turunkan Quran melalui Jibril di Gua Hira, seperti yang sudah sering kita dengar, sebelum akhirnya Jibril memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk membacanya. Kata Nabi SAW, sebagaimana hadits diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Jibril itu sampai memeluk erat Nabi Muhammad SAW sampai Nabi itu merasa lelah, dan itu berulang-ulang.
dilakukan oleh Jibril kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kemudian Jibril berkata, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan di ayat ini Allah perintahkan, ketika Allah perintahkan Nabi Musa untuk mengambil Taurat, Allah berkata kepada Nabi Musa, fakhudha biquwwah. Ambillah Taurat ini wahai Musa dengan penuh kekuatan dan berpegang teguh kepadanya dan perintahkan kaummu untuk senantiasa berpegang teguh sebaik-baiknya terhadap Taurat. Ini menjadi penjelasan bagi kita jamaah rahmatullah Allah bahwa ternyata memang butuh tadhiyah, butuh perjuangan, butuh berlelah-lelah agar Allah karuniakan kepada kita Al-Quran. Seperti sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada orang yang kemudian Allah karuniakan hafalan Quran, tidak ada orang yang Allah karuniakan pemahaman Quran, dan akhirnya pengamalan terbaik terhadap Quran tanpa perjuangan. Lihat bagaimana ulama-ulama kita ya, supaya dikaruniakan Quran semenjak kecil mereka sudah menghafalkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kami kenal, Masya Allah, salah satu yang kami anggap orang tua di Jakarta, yang salah satu jamaah yang kami temui Allah karuniakan pemahaman yang amat sangat dalam terhadap Quran. Bahkan sampai hafal, beliau tidak pernah pesantren, beliau Masya Allah pedagang, tapi beliau hafal ayat-ayat, beliau hafal nomor ayat dalam Al-Quran, termasuk tema-tema di dalam Al-Quran. Ketika kami tanyakan kepada beliau, apa perjuangan beliau sampai Allah karuniakan pemahaman yang begitu mendalam ini terhadap Quran. Ingat, salah satu tanda bukti rahmat kasih sayang Allah kepada kita adalah kalau Allah fahamkan, Allah ajarkan kita kepada Quran. Harta itu bukan jaminan Allah itu sayang kepada kita. Jamaah rahmat Allah. Apalagi jabatan itu bukan jaminan Allah itu cinta kepada kita. Jamaah rahmat Allah. Ikhwatal iman sallallahu alaihi wasallam. Tapi jika Allah sudah karuniakan Quran kepada kita, jika Allah Subhanahu wa taala sudah fahamkan Quran kepada kita, maka itu adalah bukti Allah itu benar-benar merahmati, menyayangi kita semuanya. Allahu Akbar. Apa perjuangan beliau sampai kemudian Allah berikan Masya Allah pemahaman yang begitu mendalam, padahal tidak pernah pesantren. Ya kalau kami ditanya dari mana bisa bahasa Arab, dari mana bisa sedikit untuk kemudian mentadaburi ayat-ayat Allah, ada proses panjang. Jamaah rahmatullah, kami pernah mondok di pesantren setelah selesai SD, sampai kemudian SMP SMA di pesantren, lanjut kemudian kuliah S1 dan seterusnya. Artinya bahwa kami ini ada proses pembelajaran yang pernah kami lalui. Tapi Masya Allah, beliau ini jamaah rahmatullah ikhwatal iman wa iyyakum tidak pernah pesantren. Tapi ternyata Masya Allah setelah kami dengarkan jawabannya, 14 tahun, ya ini kebiasaan beliau. 14 tahun ada kesungguhan yang Allah karuniakan kepada beliau untuk dekat dengan Quran. 14 tahun beliau bangun biasanya kurang lebih jam 2, lalu kemudian beliau mulai tahajud, setelah itu mulailah beliau baca Quran, dan mulailah beliau mencatat setiap apa yang beliau dapatkan, hal-hal baru dari tadabbur, dari penghayatan terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. 14 tahun setiap malam. Ya. Seperti Nabi Musa yang Allah perintahkan, ambillah Quran, ambillah Taurat ini dengan penuh kekuatan dan berpegang teguhlah. Dan Nabi Muhammad SAW sampai merasakan jamaah rahmat Allah lelah ketika dipeluk oleh Jibril alaihissalam ketika hendak dibacakan Quran. Ini mengajarkan kepada kita tidak ada Al-Quran yang Allah karuniakan kepada kita, tidak ada pemahaman Quran yang mendalam yang Allah karuniakan kepada kita, sebagaimana tidak ada kemudahan dalam menghafal ayat Allah Subhanahu wa taala tanpa perjuangan. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan setiap Rabu siang ini salah satu bentuk kesungguhan kita untuk memahami Al-Quran. Allahumma amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Lanjut jamaah rahmatullah di ayat berikutnya, ayat 146. Setelah Allah menjelaskan apa yang menjadi kandungan dari Taurat. Dalam Taurat ada penjelasan atas segala sesuatu, ada nasihat, pelajaran-pelajaran terbaik bagi Bani Israel umat Nabi Musa. Di ayat berikutnya jamaah rahmatullah, Allah menjelaskan kepada kita
سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. Ya, Allah jelaskan bahwa ada orang-orang yang Allah jauhkan, Allah palingkan ayat-ayat Allah dari mereka. Masya Allah. Ini musibah, ini kerugian. Kalau ternyata ada orang, Allah itu memang halangi ayat-ayatnya. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Dibacakan ayat Allah tapi mereka tidak pernah tapi ayat-ayat itu tidak berpengaruh dalam diri mereka. Allah tegaskan bahwa memang ada orang Allah palingkan ayat-ayatnya dari mereka. Allah tutup hidayah Allah untuk mereka. Allah tutup rahmatnya untuk mereka. Sehingga ayat-ayat Allah itu tidak akan pernah berdampak, berpengaruh kepada mereka. Siapa orang-orang yang terhalang, dijauhkan, dipalingkan dari ayat-ayat Allah? Coba lihat bahasanya jemaah rahmatullah. Sa'asrifu anna ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairi al-haq. Aku akan palingkan dari tanda-tanda kekuasaanku, dari ayat-ayat Allah, orang-orang yang menyombongkan diri di bumi Allah tanpa alasan yang benar. Allahu Akbar. Orang yang sombong itu, orang yang takabur itu dijauhkan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dari sini ulama mengatakan bahwa ada dua manusia, dua orang, dua kelompok. Ilmu itu terhalang dari mereka. Allah haramkan ilmu kepada mereka. Yang pertama adalah al-mutakabbir. Ilmu itu terhalang dari orang-orang yang menyombongkan dirinya di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang Allah tegaskan di ayat ini, sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairi. Aku akan palingkan tanda-tanda kekuasaanku, ayat-ayatku dari orang-orang yang menyombongkan dirinya di atas muka bumi Allah tanpa alasan yang benar. Yang kedua, jamaah rahmatullah, akhwatal iman radhiyallahu anhum ajma'in, ilmu itu terhalang. Allah itu haramkan ilmu kepada orang-orang yang malu dari ilmu, malu dari kebenaran. Yang pertama mutakabbir, orang yang menyombongkan diri. Yang kedua mustahyin, orang yang malu dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wa iyaraw kulla ayatin la yu'minu biha. Orang-orang yang menyombongkan diri di atas muka bumi Allah itu, kalau mereka melihat ayat-ayat Allah, mereka tidak beriman kepadanya. Kenapa tidak beriman? Kesombongan itulah yang menghalanginya. Jamaah dalam Allah. Apa yang membuat iblis itu tidak mau tunduk taat kepada perintah Allah, sujud di hadapan Nabi Adam? Jawabannya adalah sifat takabur yang ada dalam diri iblis, laknatullah alaih. Apa yang membuat Fir'aun itu tidak mau beriman, ikut kepada Nabi Musa, padahal sudah diperlihatkan begitu banyak tanda-tanda kebesaran Allah. Tongkat Nabi Musa berubah jadi ular, ya. Tongkat Nabi Musa membelah lautan, tangan Nabi Musa mengeluarkan cahaya. Belum lagi kemudian Allah berulang-ulang mengirimkan tentara Allah, mulai dari belalang, angin badai topan, lalu kemudian kutu, darah, dan itu dilihat oleh Fir'aun. Pertanyaannya, dengan semua tanda-tanda kebesaran Allah, apa yang membuat Fir'aun tetap tidak mau beriman kepada Musa? Jawaban satu, takabur. Seperti yang Allah tegaskan, Allah akan palingkan ayat-ayatnya dari orang-orang yang menyombongkan dirinya di atas muka bumi Allah. Sebagaimana jemaah rahmatullah, orang-orang kafir Quraisy yang hidup di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka yang tidak beriman adalah mereka yang kena penyakit kibr ini. Abu Lahab, siapa lagi? Khalid, Al-Walid ibn Mughirah, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf. Apakah pembesar-pembesar Quraisy ini tidak mengenali baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalla wallah, sekali-kali tidak. Orang-orang Quraisy itu tahu betul siapa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tahu betul bagaimana mulianya akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, amanahnya, siddiqnya, jujurnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada orang yang terbaik melebihi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang pernah mereka ketemu.
Pertanyaannya, lalu kenapa mereka tetap tidak beriman? Alasannya, sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haq. Adanya kesombongan dalam diri mereka. Mudah-mudahan kita tidak meninggalkan majelis ini kecuali Allah sudah bersihkan diri kita semua dari segala bentuk ujub takabur. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita jangan Allah, la yadkhulul jannah, tidak akan pernah masuk surga Allah siapapun yang dalam dirinya sebesar biji dzarrah dari sifat kesombongan. Nah, orang-orang sombong itu kata Allah di ayat ini, wa iyyara kulla ayatin la yu'minu biha, seperti orang-orang Bani Israil umat Nabi Musa. Begitu banyak tanda-tanda kebesaran Allah di depan mata mereka, tapi itu tidak membuat mereka beriman kepada Allah. Mereka tetap ingin dibuatkan berhala yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Wa iyyaru sabilal ghayyi yattakhidhuhu sabila. Sebaliknya, ketika mereka itu melihat jalan yang menyesatkan, menjauhkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala, kau dapati mereka itu berlomba-lomba menjadikannya jalan dalam hidup mereka. Dzalika bi'annahum, hal itu yang demikian itu kata Allah, bi'annahum kadzdzabu biayatina wa kanu anha ghafilin, karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala serta melalaikan ayat-ayat Allah yang begitu banyak yang ada di sekitar mereka. Walladzina kadzdzabu biayatina, dan siapapun yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wa liqa'il akhirah, ayat Allah yang tertulis sudah dibacakan kepada mereka, tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di semesta ini juga tidak menjadi peringatan bagi mereka. Walladzina kadzdzabu biayatina, maka Allah tegaskan di ayat 147, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, wa liqa'il akhirah, serta mendustakan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, mendustakan hari akhirat. Habitat a'maluhum, amal mereka akan menjadi sia-sia. Allahu akbar. Allahu akbar. Hal yujzauna illa ma kanu ya'malun. Apakah mereka itu akan diberikan balasan kecuali sesuai dengan apa yang pernah mereka perbuat, apa yang pernah mereka lakukan di dunia ini. Wattakhadha qaumu Musa min ba'dihi min huliyihim ijlan jasadan lahu huwa. Lalu jemaah termata di ayat 148 Allah menceritakan kepada kita, setelah di ayat sebelumnya Allah menjelaskan bagaimana Nabi Musa meninggalkan kaumnya. Berapa hari Nabi Musa meninggalkan kaumnya? Awalnya 30 hari, lalu kemudian disempurnakan 10, ditambah 10 hari disempurnakan sehingga menjadi 40 hari. Dan sebelum Nabi Musa alaihissalam meninggalkan kaumnya Bani Israel, maka beliau berpesan kepada abangnya Nabi Harun alaihissalam, ukhlufni fi qaumi, jadilah engkau penggantiku di tengah Bani Israel, wa asli, lakukan perbaikan di tengah Bani Israel, wala tattabi' sabilal mufsidin. Apa yang terjadi jemaah termutum? Allahu Akbar. 40 hari Nabi Musa meninggalkan Bani Israel menuju perjumpaan dengan Tuhannya, menuju perjanjian dengan Tuhannya di Bukit Tur. Ini digunakan oleh seorang Bani Israel yang bernama Samiri untuk menyesatkan umat Nabi Musa alaihissalam. Orang ini tahu betul kelemahannya Bani Israel, sehingga ketika Nabi Musa tidak ada di tengah-tengah mereka, dan pintar juga dia mencari waktu, momen menyesatkan Bani Israel itu ketika Nabi Musa sedang tidak ada di tengah-tengah Bani Israel. Karena di ayat sebelumnya, jemaah rahmatullah akhwatal iman azanullah wa iyyakum, Allah jelaskan bahwa Nabi Musa itu melakukan perjumpaan perjanjian dengan Tuhannya selama 30 hari disempurnakan menjadi 40 hari.
di Bukit Tur. Apa yang dilakukan oleh Samiri? Ingat zaman Rasulullah, ikhwatal iman azallahu wa iyyakum ajmain, ketika Bani Israel ini baru saja diselamatkan Allah dari kejaran Firaun, lalu mereka minta dibuatkan berhala seperti berhala kaum yang mereka lewati, yang mereka lihat. Ada riwayat mengatakan bahwa berhala yang mereka sembah itu adalah patung anak sapi, patung sapi. Sebagaimana jemaah yang dirahmati ikhwatal iman azallahu wa iyyakum ajmain, Bani Israel yang sudah lama tinggal di Mesir, hidup bersama orang-orang Mesir yang saat itu tenggelam dengan kesyirikan, yang menyembah banyak berhala, dan salah satu berhala yang disembah oleh orang-orang Mesir itu ternyata adalah sapi. Jadi Masya Allah, jemaah dirahmati Allah, menyembah sapi ternyata bukan perilaku baru dalam kehidupan umat manusia hari ini. Ketika kita melihat contohnya di sebuah negeri, sapi itu sampai disembah, ya, kencingnya, waliyadzubillah, itu diperebutkan, kotorannya juga diperebutkan, dan sampai hari ini kita bisa melihat mereka menganggap diri mereka itu kualat kalau sampai makan daging sapi. Ternyata jemaah dirahmati Allah, menyembah sapi itu sudah dilakukan oleh manusia semenjak dulu. Jadi kalau hari ini ada negeri, ada umat yang menyembah sapi, ternyata memang mengikuti kesesatan umat-umat terdahulu. Allahu Akbar. Ini yang tadi kita jelaskan dalam Quran Surah Yusuf ayat 111 bahwa tidak ada peristiwa hari ini yang terjadi di tengah-tengah umat manusia kecuali ada gambaran, ada pelajaran pada umat-umat terdahulu, termasuk diantaranya orang-orang yang menyembah sapi. Nah, Bani Israel sudah terbiasa melihat orang-orang Mesir menyembah sapi, lalu kemudian ketika mereka baru saja diselamatkan dari kejaran Firaun, mereka melihat sekelompok kaum yang menyembah berhala. Ada yang mengatakan berhala mereka itu berbentuk patung sapi. Maka Samiri, ya. Siapa Samiri, Ustaz? Salah satu dari Bani Israel yang ketika Nabi Musa sedang tidak ada di tengah-tengah Bani Israel, dia menggunakan kecerdasannya, dia menggunakan apa yang dimilikinya, membuat patung anak sapi dari emas, ya, dari emas. Mereka kumpulkan perhiasan-perhiasannya, lalu kemudian dari emas-emas mereka itu mereka buat patung sapi, ijlan jasadan lahu khuwar. Nggak bisa bicara, tapi salah satu keistimewaan dari sapi ini, ya bukan keistimewaan dalam arti mukjizat, akan tetap dia membuat orang Bani Israel itu percaya kalau ini Tuhan mereka adalah dia bisa mengeluarkan suara. Jadi ketika dia tertiup angin, patung anak sapi yang terbuat dari emas ini itu bisa berbicara, itu mengeluarkan suara. Ya. Maka Allah kemudian mencelah mereka. Alam yarau annahu la yukallim, tidakkah Bani Israel yang menyembah patung yang tidak berbicara itu? Apakah mereka tidak melihat bahwa patung sapi itu tidak berbicara dengan mereka, tidak memberi mereka petunjuk kepada jalan yang lurus? Ittakhaduhu wa kanu zalimin, mereka menjadikannya berhala sementara mereka dalam keadaan zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Ya, Samiri membuat patung anak sapi dari emas untuk menyesatkan Bani Israel ketika Nabi Musa tidak ada di tengah-tengah mereka. Ini memberikan kita pelajaran penting jemaah dirahmati Allah, ikhwatal iman sallallahu wa iyyakum ajmain, bahwa ketidakadaan ulama di tengah-tengah kita. Salah satu musibah adalah ketika ulama itu, ya, ketika ilmu itu sudah dicabut di tengah-tengah kita. Dan Nabi mengatakan ilmu itu tercabut dengan matinya ulama yang ada di tengah umat manusia, menerangi umat dengan ilmu mereka. Tidak adanya ulama akan membuka ruang bagi syaitan manusia dan jin menyesatkan umat manusia. Seperti Samiri, yang memang memiliki keistimewaan, kemampuan yang lebih dibanding Bani Israel yang lain.
memaksimalkan ketidakadaan Musa alaihi salam, sang nabi, sang rasul, untuk menyesatkan Bani Israel. Maka ikhwatal iman wa iyyakum ajmain, yang perlu kita doakan adalah agar, salah satu doa yang perlu kita panjatkan adalah agar Allah senantiasa menjaga ulama-ulama kita, agar Allah senantiasa memperbanyak ulama-ulama Rabbani di tengah umat Nabi Muhammad SAW. Adanya ulama akan menjadi benteng di tengah umat, agar umat ini tidak dijauhkan dari jannah Allah, agar umat ini tidak disesatkan, agar kesyirikan ini tidak merajalela di atas muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana wafatnya ulama adalah kesedihan, musibah bagi kita semuanya. Pelajaran kedua dari ayat 147 ini, jamaah rahmatullah, 148 jamaah rahmatullah, ikhwatal iman wa iyyakum ajmain. Hati-hati mencari lingkungan. Ya, bisa jadi kita tidak terpengaruh, tapi siapa yang menjamin anak-anak kita, jamaah rahmatullah, tidak terpengaruh? Ya. Salah satu penjelasan ulama yang menjadikan Bani Israel itu, walau ada Nabi Harun di tengah-tengah mereka, salah satu yang membuat orang-orang Bani Israel itu kemudian mudah percaya kepada Samiri ketika mengatakan hadza ilahu Musa fanasi, wahai orang-orang Bani Israel, tahukah kalian bahwa patung anak sapi inilah Tuhannya Nabi Musa, tapi dia lupa. Nah, salah satu hal yang membuat mereka itu mudah sekali percaya dengan Samiri, mudah sekali disesatkan, padahal di tengah-tengah mereka masih ada Nabi Harun. Nabi Musa juga bukan tahunan meninggalkan mereka, baru 40 hari. Bukan meninggalkan mereka puluhan tahun, baru belum cukup 40 hari ditinggalkan Nabi Musa. Allahu Akbar. Begitu mudahnya orang-orang Bani Israel itu disesatkan oleh Samiri. Nah, salah satu sebabnya jamaah rahmatullah akhwatal iman wa iyyakum ajmain adalah karena orang Bani Israel itu sudah terbiasa melihat hidup bersama orang-orang Mesir yang menyembah berhala-berhala, di antaranya patung anak sapi. Maka ini pelajaran penting bagi kita agar senantiasa mencari lingkungan yang baik, mencari teman-teman yang baik, circle yang baik. Bukankah Nabi mengingatkan kita, almar'u ma'aman ahab, manusia itu almar'u ala dini khalili, orang itu agamanya tergantung sahabatnya. Falyanzuril insanu man yukhalil, maka hendaklah kita itu memperhatikan siapa yang menjadi teman bagi kita semuanya. Allahu Akbar. Ya, bisa jadi memang kita kuat, kita rajin ngaji, tapi siapa yang bisa menjamin kalau anak-anak kita akhirnya mengikuti tradisi kesyirikan seperti Bani Israel, dengan mudahnya disesatkan, dirapuhkan iman mereka, menyekutukan Allah dengan menyembah patung anak sapi yang tidak bisa berbicara kepada mereka, hanya bisa mengeluarkan suara. Ada pelajaran penting dari keluarga teladan di dalam Al-Quran, yaitu keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana Nabi Ibrahim mencari lingkungan, menempatkan keturunannya pada tempat yang terbaik. Nabi Ibrahim menempatkan putra pertamanya di sisi Ka'bah, di sisi rumah Allah yang pertama, untuk menegakkan sholat di sana, dan menempatkan putra keduanya Ishak di sisi rumah Allah yang kedua, yaitu Baitul Maqdis. Ini pelajaran penting bagi kita jamaah rahmat Allah ketika mencari tempat tinggal untuk anak-anak kita, ketika kita mencari hunian untuk keturunan kita, bukan cuma sekadar melihat model rumahnya saja, tetapi perhatikan lingkungan, kondisi yang ada di sekitar tempat tersebut. Ya, lingkungan itu amat sangat mempengaruhi setiap manusia, baik itu ketaatannya, baik buruknya orang itu juga sangat dipengaruhi dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Terakhir jamaah rahmatullah, ayat 149, walamma suqita fi aydihim wa ra'aw annahum qad dhallu qalu la illam yarhamna rabbuna wa yaghfir lana lanakunanna minal khasirin. Ya, Nabi Musa kemudian diberitahukan kepada Allah, segera pulang wahai Musa, segeralah engkau kembali wahai Musa, karena sesungguhnya kaum Bani Israel telah disesatkan oleh Samiri. Mereka telah menyembah patung anak sapi.
Di antara mereka ada yang kemudian menyesali perbuatan mereka. Walamma suqita fi aydihim, dan setelah mereka menyesali perbuatan mereka. Wara'au annahum qad dhallu, dan mereka melihat bahwa mereka sudah tersesat dari jalan Allah. Mereka sudah menyekutukan Allah, mereka sudah menjadikan berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka segera berdoa, mereka segera kembali kepada mereka segera berdoa memohon ampunan kepada Allah. Qalu la illam yarhamna rabbuna wa yaghfir lana lanakunanna minal khasirin. Walau jamaah rahmatullah Allah, di ayat berikutnya dijelaskan, dan ini insya Allah akan kita jelaskan di pertemuan selanjutnya. Di ayat berikutnya dijelaskan bagaimana Allah kemudian memberikan hukuman kepada Bani Israel atas perilaku mereka, atas perbuatan mereka yang menyekutukan Allah, menyembah patung anak sapi, mereka jadikan berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ini ditegaskan Allah di Quran surah kedua, Quran surah Al-Baqarah ayat 54-56. Ya. Allah terima taubat mereka. Allah perintahkan mereka bertobat dan Allah menerima penyesalan mereka. Tetapi sebagai hukuman, cara taubat mereka itu berbeda. Bersyukur jamaah rahmatullah menjadi umat Nabi Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Bagi kita umat Nabi Muhammad, ketika kita melakukan kesalahan, kita pernah tergelincir dalam kesyirikan, maka kita hanya butuh bertaubat, meninggalkan perbuatan tersebut, menyesalinya, bertobat dan memperbanyak amal setelah itu. Maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak dengan Bani Israel. Bani Israel, cara tobat mereka itu berbeda. Dan ini sebagai bentuk hukuman Allah kepada mereka. Ketika mereka menyembah patung anak sapi yang dibuat oleh Samiri, maka Allah perintahkan mereka untuk segera bertobat. Dan cara bertobat mereka disebutkan dalam Quran surah Al-Baqarah jamaah rahmatullah, fatubu ila bari'ikum faqatulu anfusakum. Tobat mereka akan diterima dengan syarat ya mereka harus membunuh diri mereka. Bukan berarti bunuh diri, disebutkan dalam tafsir, di antaranya tafsir Ibnu Katsir jamaah rahmatullah. Ya, jadi syarat tobat mereka diterima maka mereka harus dibunuh. Yang menyembah berhala, menyembah patung anak sapi, dibunuh oleh mereka yang kerabatnya tidak menyembah. Contoh, ada yang suaminya menyembah patung anak sapi, maka yang membunuhnya adalah kerabatnya, istrinya dan kerabatnya. Atau kalau kemudian istrinya menyembah patung anak sapi dan suaminya tidak, berarti suaminya yang membunuh istrinya. Itu disebutkan di ayat 54 dari surah Al-Baqarah. Faqtulu anfusakum, maka bunuhlah diri kalian. Dzalikum khairul lakum inda bari'ikum, itu lebih baik di sisi Allah bagi kalian. Fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim, dan ketika kalian melakukan itu maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian, menerima tobat-tobat kalian. Sesungguhnya Dia Maha Penerima taubat lagi Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ingat, ini syariat umat terdahulu, ini syariat Bani Israel. Ya. Cara tobat mereka adalah mereka dibunuh. Itu cara tobatnya mereka. Sementara kita, Allahu Akbar, umat Nabi Muhammad SAW, sebesar apapun dosa yang kita lakukan, selama dosa itu hanya terkait dengan Allah, maka kita hanya butuh penyesalan, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lagi kembali melakukan perbuatan tersebut, maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika dosa kita jamaah berkaitan dengan sesama manusia, maka kewajiban kita adalah minta maaf kepada sesama manusia atau mengembalikan hak saudara kita ketika kita pernah mengambil hak mereka dan belum mengembalikannya. Sampai di sini, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Mudah-mudahan tadabbur singkat berapa ayat dari surah Al-A'raf ini memberikan pelajaran penting bagi kita semuanya. Masih tentang kisah bagaimana Nabi Musa alaihissalam melakukan perjumpaan dengan Tuhannya selama 40 hari. Dan selama 40 hari itulah Allah turunkan Taurat kepada Nabi Musa yang di dalamnya penjelasan atas segala sesuatu, dan di dalamnya ada nasihat, pelajaran terbaik bagi Bani Israel. Dan bagaimana Allah menjelaskan kepada kita bahwa ternyata Quran, ya, kitab itu akan menjadi kitab yang Allah turunkan, akan menjadi petunjuk, akan menjadi rahmat bagi kita ketika kita sudah bersungguh-sungguh untuk mengambilnya. Ya, Nabi Muhammad
sampai berkeringat, sampai berlelah-lelah ketika diturunkan Quran kepadanya. Nabi Musa Allah perintahkan untuk mengambil Taurat dengan penuh kekuatan dan berpegang teguh kepadanya. Sebagaimana jamaah rahmat Allah, kisah Nabi Bani Israil yang barusan kita jelaskan ini memberikan pelajaran penting bagi kita bahwa ketidakadaan Nabi, ketidakadaan ulama di tengah-tengah kita, ketidakadaan alim di tengah-tengah kita menjadi celah bagi setan manusia dan jin menyesatkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah dekatkan kita dengan para ulama, Allah dekatkan kita dengan orang-orang saleh, dan Allah senantiasa menjaga umat ini dengan hadirnya ulama-ulama Rabbani yang menjadi benteng bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini jamaah rahmatullah, mudah-mudahan bermanfaat, dan sama-sama kita tutup majelis kita dengan membaca surah Al-Asr, kemudian kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis, dan kita serahkan ke host kita. Sama-sama kita baca surah Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada host kita Mbak Ari. Tafadhali, silakan Mbak Ari. Terima kasih Ustadz. Silahkan Ibu dan Bapak, saat ini sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya bisa langsung unmute atau bisa raise hand atau menuliskan pertanyaannya di room chat. Silakan. Saya mau tanya tentang ini Pak, Ayyamul Bid di bulan Zulhijjah. Karena kan tanggal 13-nya itu ada di hari tasyrik ya. Jadi Ayyamul Bidnya itu kapan ya Pak? Ya, Masya Allah. Barakallahu fiik jamaah Allah. Ayyamul Bid, hari di mana kita disunnahkan untuk berpuasa, dan senantiasa juga dilakukan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dilakukan di tanggal 13, 14, 15 setiap bulannya dalam hitungan bulan Hijriah. Nah, pertanyaannya bagaimana Ustadz sementara di bulan Dzulhijjah ini, di hari raya Idul Adha ini, Ayyamul Bid, ya, puasa pertengahan, puasa putih itu jatuh kepada hari tasyrik, ya. Jawabannya maka dilarang berpuasa, ya. Jadi untuk di bulan Zulhijjah ini kita tidak puasa Ayyamul Bid dulu jika memang itu bertepatan dengan Ayyamut Tasyrik, karena Ayyamut Tasyrik adalah hari di mana dilarang berpuasa. Jangankan puasa sunnah, puasa wajib, contohnya puasa qadha, mengganti puasa kita, ya, hendak mengganti puasa wajib yang tertinggal di bulan Ramadan, itu juga tidak boleh dilakukan di hari-hari tasyrik di bulan Dzulhijjah. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Sama-sama Mbak. Terima kasih Mbak Tatat. Ada lagi yang ingin bertanya mungkin? Mungkin sekedar tambahan aja mungkin Ustadz, amalan-amalan yang sebaiknya dilakukan di bulan Zulhijjah ya, selain tadi puasa. Masya Allah. Barakallahu fiik Mbak Ari. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Mudah-mudahan menjadi ilmu bermanfaat bagi kita semuanya. Ya, hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada amalan yang paling baik di sisi Allah melebihi amalan yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Saking utamanya amalan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, sehingga ia lebih dicintai oleh Allah daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai ada pembahasan di kalangan ulama yang mana lebih mulia 10 malam terakhir Ramadan atau 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ada yang mengatakan 10 hari pertama Dzulhijjah jauh lebih utama karena disebut oleh Nabi tidak ada amalan lebih dicintai, disukai oleh Allah melebihi amalan yang dilakukan di 10 hari pertama ini. Ada yang mengatakan bahwa 10 malam terakhir Ramadan jauh lebih mulia karena di dalamnya ada Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Akan tetapi Masya Allah ada penjelasan ulama yang menarik bahwa kalau dilihat dari segi malam, maka malam yang paling mulia adalah malam Lailatul Qadar. Tapi jika dilihat dari segi hari,
maka hari yang paling baik adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jangan sampai 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini terlewatkan dari kita sementara kita lalai dari memperbanyak ketaatan-ketaatan. Nah, apa saja yang bisa kita lakukan jemaah yang dirahmati Allah? Segala bentuk kebaikan, ketaatan perlu dijaga, sekecil apapun itu. Memperbaiki akhlak kita selama 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, ya, usahakan jangan sampai kita kemudian bermudah-mudah menyakiti saudara kita dengan lisan kita. Kemudian jemaah dirahmati Allah, tadi sudah disebutkan Bari bahwa ada memperbanyak puasa. Mulai dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai hari ini sampai tanggal 9 Dzulhijjah, ya, yaitu puasa Arafah. Dan kalau memang tidak bisa di setiap hari di 10 hari pertama ini, minimal Senin Kamisnya. Kalau di Senin Kamisnya tidak bisa, minimal jangan sampai jemaah dirahmati Allah puasa Arafahnya juga terlewat, karena keutamaannya dan dosanya diampuni setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Yang ketiga, memperbanyak bacaan Quran, tadabbur Quran, ya, selama 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Salah satu zikir terbaik adalah memperbanyak membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana jemaah dirahmati Allah, di antara amalan terbaik di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini adalah memperbanyak sedekah-sedekah kita. Allahu Akbar. Sedekah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih dicintai oleh Allah daripada sedekah di luar 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Termasuk di antaranya jemaah dirahmati Allah, di antara amalan yang perlu kita perbanyak di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah menyembelih kurban di hari ke-10 atau di hari raya bulan Dzulhijjah. Nabi SAW katakan, ma'amila adamiyun ahabba ilallahi, tidaklah anak cucu Nabi Adam itu melakukan amal soleh paling dicintai oleh Allah melebihi kecintaan Allah kepada mereka yang berkurban di hari-hari yang disyariatkan, diperintahkan untuk memperbanyak kurban-kurban terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk jemaah dirahmati Allah menjaga silaturahim kita, ya. Kalau di antara kita ada yang mungkin sempat terputus silaturahimnya, jadikan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini menjadi momen terbaik bagi kita jemaah dirahmati Allah untuk menyambung kembali silaturahim yang terputus selama ini. Ya, tidak ada amalan-amalan khusus, akan tetapi dianjurkan memperbanyak ketaatan, kebajikan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, apapun bentuk kebaikan, amal soleh, kebajikan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu kira-kira Mbak Ani. Terima kasih Ustadz. Ada lagi yang ingin bertanya? Satu pertanyaan lagi, silahkan kalau ada yang ingin bertanya mungkin. Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa. Ustadz, seperti biasa, semoga amal ibadah kita di bulan Dzulhijjah ini, wabil khusus di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Sekaligus kita seperti biasa kita mohon doa juga untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Semoga semuanya juga sehat walafiat. Amin, amin ya Rabb. Ya, jemaah dirahmati Allah, sebaik-baik doa yang dipanjatkan adalah doa yang dipanjatkan setelah kita beribadah kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita baru saja selesai dari tadabbur Quran kita. Mudah-mudahan ini menjadi sebab Allah ijabah setiap doa-doa dan munajat kita. Saya mengajak siapapun yang masih berada di Zoom ini, sama-sama kita mengangkat tangan, bermunajat, berdoa untuk diri kita semuanya. Sebagaimana insya Allah kita titipkan doa-doa terbaik kita untuk saudara-saudara kita di Palestina. Kita mulai dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, atubu ilaih. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduk wa nahnu ala ahdika wa wa'adika mastata'na. Allahumma ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami adalah hamba-hambamu yang lemah, Engkau yang telah menciptakan kami ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, kami berlindung kepadamu wahai Tuhan kami dari segala bentuk keburukan yang pernah kami lakukan. Ya Allah, kami datang mengakui bahwa setiap nikmat karunia itu datang dari ya Allah, bukan dari yang lain. Sebagaimana ya Allah, kami datang mengakui bahwa sesungguhnya dosa-dosa kami begitu banyak. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Ya Allah ya Rahman, jangan biarkan kami meninggalkan majelis ini, ya Allah, kecuali Engkau telah bersihkan, Engkau telah gugurkan, Engkau telah hapuskan dosa-dosa setiap di antara kami adalah jalali wal iqrar. Allahumma ya Allah Tuhan kami, siapapun di antara kami yang saat ini sedang sakit, sembuhkan mereka ya Allah, karuniakan kesembuhan terbaik, jadikan sakit mereka sebagai pembersih, pensuci atas dosa-dosa khilaf yang telah lalu. Allahumma ya Rahman ya Rahim. Siapapun di antara kami yang saat ini sedang kesulitan, sedang punya hajat, ya Allah mudahkan hajat-hajat saudara-saudara kami. Ya Allah berikan jalan keluar atas setiap kesulitan-kesulitan mereka. Allahumma ya Rabbal fuqara wal masakin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustadhafin al-madlumin fi Gaza. Ya Allah ya Rahman. Saudara-saudara kami di Gaza ya Allah, mereka terbakar. Ya Allah mereka tidak punya tempat tinggal. Mereka kesulitan mencari makanan. Ya Allah, segerakan kemenangan bagi mereka ya Arhamar Rahimin ya Dzal Jalali wal Ikram. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم على محمد وعلى آل محمد الحمد لله رب العالمين wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan doa kita dijawab oleh Allah dan kami kembalikan kepada Mbak Adi. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, 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 ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz, barakallahu fiik. Semoga kita semua diberikan umur panjang yang penuh dengan barokah, keberkahan. Kita bisa bertemu lagi di Rabu mendatang. Kita lanjutkan dengan kajian Sirah Nabawiyah kita. Ya, siap. Allahumma amin. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak dan Ibu yang sudah menyimak kajian ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ari. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ari. Terima kasih Mbak Rinjani, Mbak Tata, terima kasih. Terima kasih Mbak Ari. Yeti, terima kasih. Mbak Weni, terima kasih. Bu Eli, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Sampai Rabu depan ya, insya Allah. Insya Allah.